Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maribaya, yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Maribaya dan segenap guru dari SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Maribaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Maribaya tanpa ada halangan apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kala kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini acara akan diisi oleh dua pemateri, saya pribadi dan Pak Sulardi. Untuk memulai acara yang pertama, saya membuat sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu acara yang pertama akan kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari guru senior dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah binikmatillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Dinas 1 Maribaya yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD 1 2 Maribaya juga saya hormati, dan rekan-rekan guru dari SD Negeri 1 Maribaya dan SD juga Maribaya juga saya hormati. Tidak tinggal pula Ibu Siti Qori'ah beserta Bapak Sulardi yang kebetulan pada hari ini akan menyampaikan designasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada kegiatan pada hari ini yang saya hormati. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi siang menjelang siang ini kita masih berkesempatan kesempatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka yaitu melaksanakan tugas dari mereka berdua, ya, mensukseskan tugas mereka berdua, yaitu Ibu Siti Qori'ah dan Bapak Sulardi. Mudah-mudahan nanti kegiatan akan berjalan dengan lancar. Allahumma. Tidak tinggal pula juga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan selamatnya di kiamat. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu pemateri, ya. Yang pertama tadi adalah Ibu Siti Qori'ah, yaitu tentang kegiatan pada hari ini. Maka dalam hal ini mari
kami selaku mohon maaf mewakili Bapak Kepala Sekolah dari sampaikan memang mewakili guru senior. Untuk itu kami hanya mari kita sukseskan apa yang diharapkan oleh Bapak Sunardi dengan Ibu Sitorika Siti Korea, dengan harapan semoga nanti berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan itu menjadi pengetahuan kita, dan kita nanti bahasanya setiap hari dapat mengaplikasikan apa yang mereka berdua itu sampaikan. Sepertinya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini akan berjalan dengan lancar dan kita sendiri dapat menambah pengetahuan kita dan dapat mengaplikasikan apa yang telah berdua sampaikan. Dan kami selaku mohon maaf yang disinarkan hanya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada mereka berdua, dan seterusnya kami aturkan kepada mereka berdua. Monggo kami akhiri. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Pak Garyo selaku guru senior kelanjutan acara penyampaian materi oleh saya sendiri yaitu Siti Korea sebagai CPP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kesempatan siang hari ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu dalam mensukseskan acara saya. Langsung saja saya ke materi. Kita akan memasuki materi tentang budaya positif sesuai dengan modul yang saya pelajari, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengerti apa itu budaya positif, apalagi Pak Denny ya, yang sudah duluan menempuh pendidikan sebagai CPP. Budaya positif itu budaya yang seperti apa, nanti kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kita ke konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita memasuki subbab yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang seperti apa? Yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri sudah kita semua pelajari kemarin dalam diklat yang sudah kita ikuti dalam kurikulum Merdeka. Kelas 1 sudah sampai dengan kelas 6. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Melingkupi 6 elemen ya. Yang pertama
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu hanya pengulangan saja. Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian kita ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya mis itu kita sudah paham. Ada miskol, depannya ada kata mis. Mis itu artinya apa? Ya, apa? Mis. Ya, kalau kita miskol kita telepon tapi tidak diangkat, kita mengartikan sebagai salah sambung barangkali. Padahal sebenarnya bukan salah sambung, tapi kita tidak mengangkat sehingga terjadi seperti salah sambung. Nah, miskonsepsi di sini, konsepsi kan konsep, berasal dari kata konsep. Mis berarti konsep yang salah. Ya. Miskonsepsi itu konsep yang salah tentang teori kontrol. Selama ini teori kontrol yang kita terapkan itu ternyata belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada tadi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu diilustrasikan di gambar itu sebagai guru di belakang, anak di depan. Anak itu diberi apa itu Bu? Kunci, ya. Kita itu seperti mengontrol anak. Kita itu seperti memiliki kuasa atas diri anak. Nah, padahal itu hanya miskonsepsi. Di rinciannya itu adalah guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya dengan pemberian hadiah, itu adalah penguatan positif. Sedangkan penguatan yang negatif itu misalnya kita memberikan hukuman. Nah, itu ternyata positif pun itu belum cukup efektif untuk anak. Kemudian berikutnya, bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga merupakan miskonsepsi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang selama ini saya juga melakukan. Anak tidak mau kita paksa. Sering sekali kita melakukan itu. Nah, memasuki paradigma baru pendidikan, kita harus mengurangi itu sesuai dengan yang nanti akan kita pelajari. Kemudian bagaimana cara mengubahnya? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu perbedaannya seperti yang ada di layar. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu yang ada pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol realitasnya itu berbeda. Kita terapkan untuk siapa sih hal ini? Tentu saja untuk anak didik kita, karena kita di sini berhadapan dengan anak didik. Kemudian yang kedua, semua orang melihat ya hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mungkin, atau mungkin bukan saya saja, Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada menonton video yang dulu itu terkenal angka 6. Saya menghadapi angka 6 dilihat dari posisi saya. Orang yang di depan saya itu menghadapi sebagai anak 9. Nah itu, kita melihat dari contoh video itu saja sudah bisa kita lihat bahwa cara memandang kita dengan orang lain itu tidak sama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak akan sama. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku yang dianggap positif maupun perilaku yang dianggap negatif. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak mungkin orang lain.
se apa sekuasanya orang lain. Ketika kita memiliki kekuasaan atas diri kita sendiri, orang lain tidak akan bisa menguasai diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan gagal, kamu misalnya teman membujuk temannya nggak bisa, dibujuk temannya lagi nggak bisa, ada akhirnya mungkin orang tua yang akan memaksa. Padahal itu dalam teori kontrol itu tidak betul. Yang diharapkan pada teori kontrol itu apa? Kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian model berpikir menang kalah yang ada pada teori kontrol adalah model berpikir menang. Tidak boleh ada yang kalah, harus menang semua. Kita melanjutkan ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah berasal dari kata disiplina yang artinya berjalan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita melaksanakan disiplin positif itu jangan ngamang-ngamangi anak dengan yang namanya hukuman. Nah, selama ini kan kita lebih banyak ke anak, jika tidak melakukan ini maka akan ini, seperti itu. Nah, di dalam disiplin positif itu tidak, kita akan menanamkan kepedulian, kesadaran itu dalam diri anak itu sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini, motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri sendiri, betul, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak itu berperilaku bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Contoh yang ada untuk nilai-nilai kebajikan yang sekarang kita terapkan di sekolah dan sudah Bapak Ibu pahami semua itu. Yang pertama adalah yang ada pada profil belajar Pancasila. Apa saja yang ada di sana? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan seterusnya. Itu yang ada pada profil belajar Pancasila. Kemudian ada yang pada Ibo Primarius Program. Di sana itu apa saja yang termasuk nilai kebajikan? Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang ada pada PGP. Kemudian contoh nilai kebajikan yang ada pada keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama, dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu kalau kita lebih mengenal sebagai apa? Jujur ya, jujur dapat dipercaya, dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kita mampu memberikan apa, maka itu yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan
baik. Kita melakukan kegiatan di sekolah sebagai pendidik, kita pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuan yang mulia yaitu mendidik anak agar mencapai derajat yang mulia misalnya. Jadi kita melakukan sesuatu itu adalah atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Berikutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu dibagi atas 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Semua manusia melakukan hal untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah makan. Pasti kita akan melakukan hal itu untuk bertahan hidup. Kesehatan, rumah, dan sebagainya. Kalau kita menyebut kebutuhan hidup itu sebagai kebutuhan primer, kebutuhan hidup. Yang kedua itu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau kita merasa punya sesuatu, maka kita itu butuh pengakuan. Apa saja itu? Keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan, juga didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian berikutnya kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Setiap manusia membutuhkan itu. Dari anak kecil, remaja, orang tua sampai nenek kakek, orang lansia itu membutuhkan itu. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima itu mencapai kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang lain di sekitarnya. Kalau kita melihat anak tidak diterima oleh temannya, mungkin anak itu akan memiliki jiwa yang kurang percaya diri. Itu adalah efek atau akibat dari tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang terakhir itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kita bisa lihat dari anak di kelas. Ketika kita misalnya ke kelas membawa sesuatu yang baru, laptop misalnya, mesti anak akan mendekat. Guru bawa buku apa buku, lihat gambarnya apa bukan. Itu juga ada pada jiwa anak itu ingin tahu segalanya. Anak itu selalu ingin tahu. Kemudian manusia berperilaku itu pasti memiliki motivasi. Motivasi ya. Motivasi itu dorongan. Motivasi itu dorongan. Dibedakan atas 3 motivasinya itu. Apa saja? Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berperilaku, saya akan berperilaku ini supaya saya tidak dihukum. Nah, kalau orang sudah seperti itu, berarti dia berperilaku atas dasar ketidaknyamanan atau supaya dia terhindar dari yang namanya hukuman. Kemudian perilaku yang kedua, perilaku yang motivasi yang jenis yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Misalnya anak itu, saya pengen berprestasi, saya pengen ranking 1, saya pengen ranking 2. Kenapa kok pengen ranking 1, ranking 2? Supaya orang tua saya bangga. Kalau saya bangga, orang tua saya bangga, saya dikasih hadiah. Nah, berarti dia berperilaku seperti itu atas dasar memperoleh penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk memperoleh penghargaan itu berasal dari orang lain atau kita sebut sebagai motivasi
ini. Sedangkan untuk motivasi perilaku yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu yang mana? Yang tadi sudah kita bahas. Misalnya tadi ada mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka sudah memiliki kesadaran dari hati mereka, maka mereka sudah memiliki motivasi secara intrinsik atau yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya kita ke yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Apakah dari ketiga hal ini ada yang terasa asing di ibu bapak? Atau semuanya sudah familiar dengan ketiga hal ini? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi, oke. Kalau hukuman sudah biasa ya Bapak Ibu, karena saya pribadi pun kadang melakukan itu, memberikan hukuman kepada anak didik kadang, ataupun kepada anak sendiri di rumah. Oke. Kemudian konsekuensi. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa? Nah, kita lihat dulu dari hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sama sekali. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang datang terlambat. Saya dulu di SMA punya guru yang lumayan galak. Kalau terlambat 5 menit saja sudah tidak boleh masuk. Itu langsung dihukum, tapi hukumannya itu spontan. Itulah yang namanya hukuman. Anak tidak ditanya, tidak apa, pokoknya langsung kamu salah, hukumannya ini, seperti itu. Kamu terlambat, bersihkan WC. Kamu terlambat, berdiri di depan kelas. Jadi yang memberikan hukuman itu langsung siapa? Gurunya. Anak tidak dilibatkan. Satu arah saja. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi itu contohnya misalnya seperti ini. Kamu tidak mengerjakan tugas. Anak itu sudah tahu ketika dia tidak mengerjakan tugas, dia akan diberi hukuman apa. Biasanya itu ada di dalam peraturan sekolah. Bapak Ibu mungkin ingat ketika kita sekolah di SMP atau SMA, ada yang namanya poin. Ingat ya? Kalau kita terlambat, poinnya berapa? Kalau kita melakukan kesalahan, misalnya tidak melengkapi atribut satu upacara, kita melanggar berapa poin berapa? Itu namanya konsekuensi. Kita sudah tahu hukumannya ini loh. Kalau kita tidak mematuhi aturan, itu namanya konsekuensi. Jadi kita sudah tahu. Berbeda dengan tadi hukuman. Kalau hukuman itu spontan, bersihkan WC, lari-lari di keliling lapangan 5 kali misalnya, itu spontan dan tidak ada aturan secara tertulis. Tapi kalau konsekuensi itu ada, ya sudah ditetapkan aturannya. Walaupun sama-sama yang membuat aturan itu mungkin konsekuensinya dari guru, hukuman pun dari guru. Bedanya kalau konsekuensi itu sudah diketahui, sedangkan hukuman itu tidak diketahui. Kemudian berikutnya yaitu restitusi. Apa itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak mempunyai masalah dengan dirinya, itu anak dilibatkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan atau cara menyelesaikan masalah. Anak dilibatkan, kamu ingin seperti apa, seperti itu. Tidak serta-merta gurunya itu membuat penghakiman atau hukuman secara sepihak. Kemudian kita ketika ada di sekolah,
kita itu memiliki posisi kontrol untuk memantau sikap murid. Okay? Posisi kontrol kita itu nanti Bu Guru akan tahu kita ada di posisi kontrol mana. Yang pertama, posisi kontrol itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini itu memiliki posisi yang semuanya itu kurang efektif, terutama yang ketiga sebelah kiri. Ketiga sebelah kiri itu posisi yang sangat-sangat tidak dianjurkan di dalam paradigma pembelajaran modern. Penghukum itu tidak diperbolehkan. Yang tadi itu ketika anak salah langsung diberi hukuman. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah itu masih mendekati sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman pun ternyata tidak efektif, karena dari penghukum, pembuat merasa bersalah dan sebagai teman itu motivasinya itu motivasi ekstrinsik, semuanya masih dari orang lain. Yang dari diri sendiri itu nanti ketika kita ada di posisi manajer ataupun pemantau, kita akan lihat ya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita akan lihat nanti kita kira-kira ada di posisi mana. Yang pertama, untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita jadi penghukum, kita akan langsung memberikan hukuman. Misalnya hormat bendera selama 1 jam. Maka kita ada di posisi sebagai penghukum. Misalnya diganti tidak hormat bendera selama 1 jam, kita ganti menjadi membaca buku selama 1 jam di perpustakaan. Sama-sama namanya penghukum. Kemudian kalau kita ganti menjadi pembuat merasa bersalah, itu kita seperti apa sih? Posisi yang seperti itu yang seperti apa? Guru akan memberikan kalimat yang seperti ini contohnya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi anak itu dibuat down, anak itu dibuat kalau dia itu, aduh aku ini salah sekali ya, saya ini sangat melanggar ya. Jadi dia itu mentalnya kalau kita mengistilahkan itu sebagai mental yang down, didonakan, merasa salah. Kemudian kita ke posisi kontrol berikutnya, yaitu sebagai teman dan pemantau. Bagaimana kita posisikan diri sebagai teman? Kadang-kadang kan ada guru yang dekat dengan siswanya, terutama kalau misalnya yang dekat banget itu guru olahraga. Kadang-kadang itu dekat banget dengan anak ya, karena memang posisinya mereka di lapangan, jadi sangat dekat dengan anak. Nah, kalau kita berada di posisi sebagai teman, kata kunci yang sering kita gunakan itu apa? Ayo dong. Nah, ayo dong. Ikuti aturan sekolah. Tolong, ada kata tolong. Kita kan kalau ngomong tolong itu kan lebih ke teman. Jadi ada kata ayo, ada kata tolong. Itu kata kunci yang kita gunakan kita ketika berada pada posisi sebagai teman. Itu baik apa tidak? Tidak, Bapak Ibu. Posisi sebagai teman pun itu tidak baik, karena ada kecenderungan ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan tergantung dengan gurunya. Karena di bagian terakhir itu kalimat yang ada di sana, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berubah seperti ini ya. Jadi semuanya motivasinya itu dari orang lain, tidak dari dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau kita posisikan sebagai pemantau, kalimat yang akan kita gunakan itu yang seperti apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, di sini posisinya itu anak langsung diposisikan bahwa kamu itu salah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, kan di sini kita tanya, kamu sudah tahu konsekuensinya? Anak akan menilai dirinya sendiri. Misalnya, iya Bu, merasa bersalah. Ya, saya merasa bersalah. Jadi ada rasa bersalah dari diri
Kemudian setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya ada yang sebagian dari guru, belum semuanya berasal dari siswa. Itu ketika kita berada pada posisi pemantau. Kemudian kita kalau berada di posisi manajer atau posisi yang paling ideal, itu kita bagusnya seperti apa atau baiknya seperti apa? Ya, kalimat yang digunakan misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi semuanya dikembalikan ke anak. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Anak nanti akan memberikan jawaban. Setelah itu anak diberi pilihan. Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu dengan cara seperti apa? Nah, anak diberi pilihan. Kan tidak serta-merta pilihan yang misalnya kita memberi pilihan itu akan sesuai dengan yang anak harapkan. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Kita tidak boleh menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai menimbulkan rasa bersalah, sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Kita harus menggunakan posisi sebagai manajer. Misalnya pun kita ada di posisi belum bisa sampai manajer, kita boleh bergeser itu hanya satu langkah saja, yaitu sebagai pemantau. Karena pemantau itu paling tidak motivasinya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau ekstrinsik. Nah ini Bapak Ibu, monggo dicerna. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau guru mengatakan seperti itu ada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yuk coba ditelaah. Kira-kira di posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira seperti itu guru itu ada di posisi mana? Apakah di posisi penghukum? Apakah membuat merasa bersalah? Teman, pemantau, atau sebagai manajer? Membuat merasa bersalah? Merasa bersalah? Sebagai teman, betul, karena kalimat seperti ini itu kita sampaikan dengan teman. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya, kecewa. Kok kecewa? Iya, kalau saya berani kecewa itu dengan siapa ngomong seperti itu? Dengan teman. Walaupun ada kalimat yang lain seperti ayo dong misalnya. Kan dengan teman juga. Tidak mungkin dengan orang. Iya, masa dengan sampai seperti itu, Kemudian yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, karena langsung langsung di justice. Kamu langsung tidak pernah benar, salah kamu, langsung di justice, langsung diberi penilaian yang sangat menjatuhkan anak, gitu, Nah, kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada di posisi manajer, betul, karena anak sudah dilibatkan dalam penyelesaian masalah, betul sekali, ada di posisi manajer. Kemudian, ayolah lakukan bibi bapak atau ibu guru ya sebagai teman, betul. Terima kasih yang sudah memahami posisi kontrolnya posisi kontrol kita itu ada di mana. Monggo dengan diseminasi ini saya berharap ini kita akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Seandainya pun belum bisa, kita masih bisa bergeser, tapi hanya dalam satu posisi, yaitu sebagai pemantau. Tidak boleh sebagai teman, tidak boleh sebagai penghukum ataupun membuat merasa bersalah. Yang terakhir ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yuk, kira-kira penghukum lagi, dihukum
seperti dihukum mungkin, tapi memang iya gurunya langsung memberikan penilaian yang merasa seolah anak itu diberi hukuman biasa, yaitu seperti ini gitu. Kemudian kita ke materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Di situ ada kalimat, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu pasti tahu apa itu peraturan. Barangkali keyakinan mungkin sesuatu yang baru. Tapi kalau peraturan Bapak Ibu pasti tahu. Misalnya peraturan berkendara sepeda motor atau mobil. Kalau kita berkendara, maka ada peraturan yang harus kita lakukan. Misalnya ketika kita menaiki kendaraan roda 2, maka kita harus menggunakan helm. Yang menentukan aturan bahwa kita menggunakan helm itu siapa? Apakah kita ikut membuat aturan itu? Tidak. Aturan itu siapa yang membuat? Karena kita ada di negara Indonesia, maka itu undang-undangnya sudah ada. Apakah kita dilibatkan? Tidak. Kita itu hanya mematuhi aturan yang sudah ada. Kadang-kadang Bapak Ibu merasa enggak kalau aturan itu sangat tidak disukai? Iya, terbukti dengan Bapak Ibu dan saya sendiri kadang-kadang pakai motor tidak mau pakai helm. Kenapa sih orang polisi ini? Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya menggunakan helm itu bukan untuk Pak Polisi, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi kita karena motivasi itu tidak muncul dari diri kita, maka kita seperti orang polisi ini aman. Padahal kalau kita jatuh, kepala kita kebentur, ya rugi kita sendiri. Nah, itu adalah peraturan. Jadi peraturan itu dibuat oleh orang lain. Kalau di sekolah, peraturan yang membuat siapa? Orang itu guru, betul. Kalau di sekolah, peraturan itu yang membuat guru. Nah, kenapa sekarang kita membahas keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan murid dalam menyusunnya, dalam membuatnya. Misalnya, Bapak Ibu pasti sering ketika acara diklat atau acara pelatihan akan disampaikan oleh instruktur atau oleh wijaya suaranya. Nanti aturan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu misalnya di kelas tidak boleh makan, tapi minum boleh. Misalnya suara HP jangan dibunyikan, tapi misalnya model silent seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi peserta kalau yang kita ikuti kan kita berarti diklat ya. Peserta diklat itu ikut dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Nah, bedanya itu dengan peraturan. Jadi kita tujuan membuat keyakinan kelas itu melibatkan anak agar anak itu merasa dihargai. Misalnya saya di kelas 1. Kelas 1 kan anak kelas 1 itu kan masih cenderung untuk lari keluar kelas, masuk keluar kelas tanpa aturan. Nah, ketika saya masuk ke kelas 1, saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kalau akan ke belakang itu harus kita izin dulu. Nah, anak-anak itu dilibatkan. Kira-kira anak-anak itu setuju enggak? Kalau kita menyampaikannya dengan baik, masuk akal, dan kita hubungkan ya, dengan nilai-nilai keyakinan yang baik, nilai-nilai yang ada di sekitarnya, apalagi kita orang Jawa yang nilai-nilai luhurnya itu luar biasa, maka keyakinan kelas itu akan terbentuk dengan kesadaran yang juga muncul dari anak secara pribadi. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bagaimana? Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama harus bersifat abstrak. Jadi bukan hal-hal yang konkret ya Bapak Ibu, langsung jangan makan di kelas misalnya. Tidak konkret seperti itu, tapi nilainya masih bersifat abstrak. Misalnya disiplin. Disiplin artinya itu luas, masih bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal.
Universal itu diakui secara luas. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau kita misalnya tidak memperbolehkan anak makan di kelas, maka kalimat yang utama dipakai itu bukan kalimat tidak boleh makan di kelas, tidak, karena itu menggunakan kata apa? Tidak. Karena menggunakan tidak itu menggunakan pernyataan yang negatif. Kita ganti menjadi yang positif, misalnya makan ketika istirahat, seperti itu, okay? Atau misalnya tidak boleh terlambat, maka kalimat itu kita ganti menjadi datang tepat waktu, seperti itu, okay? Bapak Ibu pasti sudah sangat-sangat terbiasa untuk membuat diagram kelas. Kemudian berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak pusing, okay? Sedikit saja. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Sekolah kita itu sekolah yang seperti apa? Maka dalam pembuatan keyakinan kelas perhatikan sampai ke sana. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, ini yang tadi membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Berikutnya kita sampai pada segitiga restitusi. Oke. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita berada di sekolah, tidak mungkin kita tidak akan menemui suatu permasalahan. Anak nurut semua, anak sesuai aturan semua, itu tidak mungkin. Pasti akan ada anak yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti tadi, anak datang terlambat. Beberapa anak sering bolos dengan alasan tertentu, atau malah mungkin keadaannya sakit atau tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Pasti itu akan ada di dalam kita melaksanakan tugas di sekolah. Nah, segitiga restitusi ini salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi menghasilkan murid itu yang mandiri, karena mereka akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan inisiatif mereka sendiri, dengan bimbingan guru. Guru itu hanya menggali saja. Dalam segitiga restitusi itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu apa? Jadi misalnya anak berbuat salah, kita itu tidak usah menghakimi, ya, menghakimi. Anak salah ya sudah salah. Kita menstabilkan sampai anak itu menjadi emosinya itu stabil. Dia tidak marah-marah terus. Kita biasanya menstabilkan emosinya bisa dengan cara membawa anak itu ke tempat yang lebih sepi, ya. Di sana diberikan apa seperti itu biasanya untuk berusaha untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu divalidasi oleh guru. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ke definisi cara menstabilkan emosi itu menggunakan kalimat yang seperti apa. Nah, di situ contoh menstabilkan emosi itu dengan kalimat yang seperti ini, misalnya anak terlambat. Saya akan berkata ke anak ini, gak apa-apa, terlambat itu apa? Gak apa-apa, itu wajar. Itu adalah usaha kita untuk menstabilkan emosi anak supaya dia itu tidak down. Selama ini kan kita kalau ada anak terlambat bocah loh misalnya, Nah, di dalam segitiga restitusi itu kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat tadi yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna.
Dan sini duduk dulu sama Bu Guru. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu guru itu menstabilkan anak dengan cara memunculkan perilaku Bapak Ibu guru juga ketika misalnya dulu masih sekolah. Bapak Ibu guru juga dulu pernah melakukan itu. Jadi anak itu merasa, oh ada temannya seperti itu. Kemudian ada kalimat lagi, misalnya anak bertengkar, oke? Kalau dulu itu kan biasa. Nah, menstabilkan emosinya dengan cara kalimat seperti ini. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu itu mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi nanti anak itu, oh sudah tidak dicari lah siapa yang salah, sekarang kan dicari solusi seperti itu. Kemudian kamu juga berhak melakukan itu. Misalnya kalau kalimatnya ini pas, misalnya kan kadang-kadang kita lihat dari anaknya antem-anteman, sudah diantem dia balas ya nggak apa-apa, mau anak kok. Nah kita bisa melakukan itu dengan memberikan kalimat itu. Kamu berhak melakukan hal itu. Kemudian kalau untuk validasi, kita menanyakan alasan dia melakukan itu untuk apa. Misalnya terlambat. Kamu terlambat itu karena apa? Tidak mengerjakan PR itu karena apa? Jadi ditanyakan penyebabnya. Kemudian yang berikutnya bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan lebih. Nah di sini misalnya anak berantem, yang satu nangis atau apa, kita bisa melakukan, bisa memberikan kalian, kamu harusnya bisa melakukan lebih, tapi Bu Guru ucapkan terima kasih ya karena kamu tidak melakukan itu. Berarti anak itu jadi adem, okay? Anak itu bahagia. Kemudian yang terakhir, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Setelah anak distabilkan emosinya, setelah anak divalidasi perilakunya, yang terakhir itu anak ditanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia tadi tidak disiplin, kan mungkin dia, saya akan jadi orang yang disiplin Bu, seperti itu. Oke, kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, itu tadi kita mengulang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kemudian kita pada penutup yaitu kesimpulan kita tentang penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun, dan guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bapak Ibu sudah ngerti ini ada di posisi mana? Apakah ada di posisi penghukum? Apakah di posisi pembuat merasa bersalah? Ataukah berada di posisi teman, pemantau, ataupun manajer? Di sini guru itu sebagai anom, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Berikut saya perlihatkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid saya. Ini skenario-nya, kemudian ini videonya.
Demikian ya tadi Bu Guru, Bu Guru ya Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi di kelas yang sudah saya coba praktekkan dengan salsa. Pasti banyak kekurangan Ibu tadi ketika saya menyampaikan penerapan segitiga restitusi, suaranya kurang jelas dan sebagainya. Tapi itu sudah saya usahakan yang terbaik. Kiranya yaitu Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, dan saya memohon maaf yang seterusnya atas segala kesalahan yang saya lakukan ataupun segala kekurangan yang dimunculkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Istiqomah, Ketua Pejabat dari Siti Korita, mengucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan SD Negeri 1 Marifaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.